Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Karet. Kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan sahabat karet semuanya tentang menanam sawit atau menanam karet. Sebelum saya jawab, mari ikuti penjelasan saya mengenai sawit dan karet. Mengenai sawit ini sebenarnya saya tidak asing karena dulu ketika saya masih sebagai manajer kawasan berikat, saya juga menangani tentang peralatan untuk sawit. Jadi saya dulu menangani 3 perusahaan sawit dalam impor peralatannya dan 1 kelapa. Jadi ada 4 perusahaan yang dibawa penanganan saya dalam masalah impor peralatannya. Sehingga saya tidak begitu asing dengan yang disebut dengan kelapa dan sawit. Dan sekarang kita berbicara mengenai sawit. Sawit ini sebenarnya terdiri dari 3 jenis. Yang pertama disebut dengan Dura, yang kedua Tenera, yang ketiga adalah Piscifera. Kalau misalnya perusahaan lebih cenderung untuk memproduksi kernel, kernel oil, maka tentu yang dipilih adalah Dura. Karena Dura ini kernelnya besar, cangkangnya tebal, sehingga menghasilkan kernelnya atau kernel oilnya lebih banyak dibandingkan dengan CPO-nya karena kulitnya itu tipis dan kernelnya lebih besar. Kalau misalnya ada perusahaan ini untuk memproduksi lebih cenderung ke kernel oil, maka lebih cenderung memilih Dura, buah Dura, karena kernelnya lebih besar. Yang kedua adalah Tenera. Tenera ini sebenarnya perkawinan dari Dura dengan Piscifera. Piscifera ini adalah sel kelamin jantan dari sawit. Jadi Piscifera ini tidak ada cangkang, dengan Dura yang ada cangkang. Dari perkawinan ini masing-masing gen itu menurunkan anak-anaknya. Yang tidak ada cangkang itu perpaduan dari Dura sama Piscifera ini, karena satu bercangkang, satu tidak bercangkang, akhirnya menghasilkan kulit atau cangkang yang lebih tipis. Itulah hasilnya jadi Tenera. Bagi yang menghasilkan CPO, lebih cenderung menggunakan Tenera. Jadi Tenera ini merupakan buah sawit yang paling bagus karena akan menghasilkan CPO atau crude palm oil itu jauh lebih banyak. Ini pengetahuan saya mengenai sawit. Jadi saya tidak buta sama sekali mengenai sawit karena saya pernah menangani. Saya tidak belajar khusus tentang sawit, tapi tiap hari karena saya sebagai manajer kawasan berikat, saya juga mengawasi barang-barang dari peralatan sawit tersebut. Setiap hari saya melihat, akhirnya saya juga tahu sedikit mengenai sawit. Nah, mengenai sawit sangat banyak membutuhkan zat hara. Berarti kalau tidak diberi pupuk atau untuk penyubur, maka sawit ini buahnya kecil atau bahkan tidak berbuah sama sekali. Makanya sawit ini harus rutin diberi pupuk sesuai dengan jadwalnya. Kalau tidak dipupuk, tidak mendapatkan hasil. Berarti untuk menanam sawit, modal juga harus besar. 5 tahun kita harus bertahan sampai dia buah pasir. Buah pasir itu pun buahnya masih kecil dan kalau dijual harganya pun masih murah. Kalau tidak dipupuk, rata-rata satu tandan itu, TBS itu, tanda buah segar itu bisa jadi di bawah 5 kilo. Biasanya setahu saya tandan buah sawit yang tanda buah segar yang di bawah 5 kilo itu tidak mau diterima oleh perusahaan. Karena apa? Karena hasilnya atau minyaknya sangat sedikit. Itu harus diperhatikan oleh mereka yang ingin berubah haluan dari karet ke sawit. Itu yang pertama. Yang kedua, sawit ini dipanen 1 bulan 2 kali. Memang sawit pengendaliannya lebih gampang karena nampak tandan buah segarnya atau TBS-nya. Tapi tidak ada jaminan bahwa sawit itu tidak dicuri orang. Buktinya sawit itu bisa dicuri orang pada malam hari. Bahkan yang pernah kita dengar ada disebut dengan ninja. Ninja itu justru mencuri sawit kita itu pada malam hari. Kita lagi tidur enak, sawitnya itu sudah dicuri untuk dijual. Itu mengenai sawit. Memang harganya memang bagus. Sekarang harga sawit ini lagi stabil karena sawit ini termasuk keperluan atau kebutuhan konsumtif. Artinya bisa digunakan untuk bahan makanan. Artinya sekali pakai habis. Itu kelebihan dari sawit itu. Sehingga permintaan akan terus berlangsung, terus menerus datang.
Karena itu termasuk konsumtif, sekali dipakai habis, maka permintaan akan terus berkesinambungan. Ya, itu termasuk kebutuhan primer. Yang ketiga adalah ketika tandan buah segar dipanen, itu harus segera dibawa ke pabrik. Ya, setidaknya 3 kali 24 jam. Jika melebihi waktu yang diberikan atau ditentukan, sawit itu akan membusuk. Sebelum membusuk, FFA-nya atau kadar asamnya itu akan semakin naik. Semakin tinggi asamnya, buah ini sudah mendekati busuk. Kalau sudah membusuk, itu dari buahnya akan mengeluarkan seperti asap. Itu menandakan bahwa sawit itu sudah membusuk. Itu salah satu kelemahan dari sawit, tidak bisa bertahan lama. Ketika dia sudah dipanen, harus segera dibawa ke perusahaan untuk diolah. Yang keempat, selain pemupukan, sawit juga harus bersihkan dari gulma-gulma di sekitarnya. Karena gulma-gulma itu juga akan mengambil nutrisi dari sawit itu, sehingga kadar yang diterima atau diserap oleh sawit itu menjadi lebih sedikit. Namun, ada juga tanaman-tanaman yang menguntungkan sawit tersebut, yaitu tanaman yang untuk menutupi di sekitar sawit tersebut, supaya tanah itu tidak cepat kering. Ada juga gulma yang tumbuhnya di pohon, agar para pemakan buah yang akan merusak sawit itu tidak langsung naik ke pohon dan memakan pucuk dari sawit tersebut. Ini juga harus diperhatikan oleh para petani. Jadi bukan hal yang gampang untuk mengalih usaha dari karet ke sawit. Para petani karet juga harus tahu bagaimana untuk menanam sawit yang benar. Nah, sekarang kita kembali ke karet. Bagaimana dengan karet? Ada petani karet ingin hengkang ke sawit. Artinya mengalihkan usaha dari karet ke sawit. Apakah memang semudah itu? Bahwa kalau kita di sawit itu akan lebih enak, ada waktu istirahatnya dan sebagainya. Itu menurut pemikiran kita. Itu menurut konsep kita. Tapi kenyataannya di lapangan tidak demikian. Sawit juga harus mendapat perhatian khusus dibandingkan dengan karet. Karet, dia bisa, kalau dideres hari ini, dia bisa disimpan 3, 6, sampai 1 tahun, masih mempunyai nilai jual yang tinggi. Dibanding dengan sawit, kalau sawit semakin disimpan, FFA-nya semakin tinggi. Itu mempengaruhi kualitas dari tandan buah segar tersebut. Sedangkan karet juga akan naik, tapi adalah kadar karet keringnya akan semakin naik. Dan itu justru bagus. Semakin tinggi kadar karet keringnya, semakin besar atau semakin tinggi pendapatan dari para petani. Itu mengenai karet. Kemudian, karet tidak harus seperti sawit harus diberi pupuk. Artinya, walaupun tidak dipupuk, dideres pun tetap ada karetnya. Walaupun tidak banyak, tapi tetap ada karetnya. Nah, tadi dikatakan bahwa karet itu kalau kita upakan orang lain untuk menderes atau menoreh, itu akan dikorup. Sawit juga demikian, malam hari dicuri. Karet, tidak mungkin orang menderes karet kita, tapi biasanya orang akan mengambil hasil dari deresan kita. Artinya, malam hari tidak mungkin orang menderes karet kita. Pagi hari mungkin, tapi yang menderes adalah petani karet. Dan nanti adalah orang tidak bertanggung jawab yang mengutip hasil deresan kita. Kalau sawit itu malam hari, kalau karet itu justru pagi hari. Jadi semuanya punya resiko. Keduanya mempunyai resiko. Jadi konsekuensinya pasti ada. Tidak semudah yang kita bayangkan. Yang seterusnya, yang ketiga, pohon karet walaupun ada gulma itu tidak separah dari sawit. Kalau sawit banyak gulma akan mengurangi nutrisi dari batang sawit. Tapi kalau karet tidak masalah. Tidak diperhatikan, tetap ada karetnya. Jadi memang kalau kita lihat antara keduanya, ada plus dan minusnya. Cuma karet tidak bisa dijual, misalnya hari ini langsung dijual, tapi karet ini karena penghasilan per batangnya masih sedikit, dia harus dikumpul dulu berapa hari baru dijual. Berbeda dengan sawit, hari ini langsung didodos atau diambil buahnya, hari ini juga langsung bisa dijual ke pabrik dan langsung mendapatkan uangnya. Berbeda dengan karet. Karet harus kita kumpul dulu, bisa 3 atau 4 hari, bahkan ada yang 1 minggu baru dijual, baik ke pabrik maupun ke pengumpul. Jadi ada plus minusnya.
Bagi petani karet yang mau ke sawit, atau dari sawit mau ke petani karet, mereka juga harus saling belajar dulu. Jadi tidak segampang yang kita pikirkan dalam pikiran kita. Kadang-kadang kita terlalu menilai orang lain berhasil, kita pasti berhasil. Belum tentu. Kita selalu menilai pendapatan orang. Mereka dapat pendapatan yang bagus, kita harus seperti itu. Tidak bisa. Jangan menilai saku orang lain. Karena apa yang mereka lakukan berhasil, belum tentu kita akan berhasil. Kenapa? Kita belum tahu berapa modal yang dia keluarkan. Bisa jadi dia mempunyai modal yang banyak, yang kuat, sehingga dia dapat bertahan selama 5 tahun tidak ada pemasukan. Kita jangan menilai kantong orang lain. Kalau menilai kantong orang lain, kita akan terjerumus. Setelah kita tebang semua karet kita gantikan dengan sawit. Ternyata sampai di tengah jalan modal kita tidak cukup, sawitnya pun tidak akan jadi. Karena sudah kita tahu bersama, sawit sangat menyukai kesuburan. Pupuk, zat hara yang banyak. Tanpa zat hara, tanpa pupuk, sawit tidak berbuah. Kalau berbuah pun kecil-kecil, seperti buah pasir. Perusahaan tidak akan menerima buah yang kecil. Pasti lebih 5 kilo ke atas. Semua tergantung kepada para petani. Jadi mana yang bagus? Bagi saya, keduanya bagus. Tergantung pada kemampuan dan pengalaman masing-masing petani. Kalau petani karet itu punya pengalaman yang bagus dengan sawit, dia mau nanam sawit, silahkan. Karena itu pilihan ada para petani. Atau sebaliknya, petani sawit ingin hengkang ke karet, juga silahkan. Yang penting dia juga harus belajar bagaimana untuk menanam karet yang benar. Dan petani karet kalau mau hengkang ke sawit juga silahkan. Dan dia harus belajar juga bagaimana tata cara menanam sawit yang benar. Yang jelas keduanya menguntungkan para petani. Semua pilihan ada para petani. Tapi yang paling penting sebelum dimulai, keduanya harus belajar dulu. Karena pasti memerlukan modal. Karet juga memerlukan modal. Memang dibandingkan dengan sawit, karet lebih kecil modalnya. Karena karet itu sudah ditanam, dibiarkan saja, dia tetap hidup. Dan dia menghasilkan getah. Berbeda dengan sawit. Dibiarkan sama dengan tidak berbuah. Tidak ada hasil. Jadi, berarti sawit membutuhkan modal yang lebih besar. Tapi, semua itu tergantung pada modal. Kalau para petani karet yang mau ke sawit mempunyai modal yang kuat, silakan. Karena semua itu pilihan terbaik. Boleh saya sampaikan, terus terang, salah satu komoditi yang sangat menjepit perkembangan dari dunia karet adalah sawit. Karena banyak sekali petani karet yang sekarang bahkan hengkang ke petani sawit. Kenapa? Karena menurut mereka itu sawit lebih menjanjikan. Benar. Karena sawit itu adalah bersifat konsumtif. Sedangkan untuk karet itu hanya bersifat sekunder. Jadi bukan kebutuhan primer, tapi adalah sekunder. Makanya permintaan itu belum tentu setiap saat ada. Sekarang itu harga karet di dunia itu lagi terjepit dan terjadi fluktuasi harga yang tidak menentu, sehingga petani-petani karet itu banyak sekali yang sudah hengkang ke sana. Salah satu contoh, pada tahun 2015 terjadi kebakaran yang sangat dahsyat itu di Kalimantan Tengah. Dan yang lahan yang banyak terbakar itu justru lahan karet. Setelah terbakar, mereka atau para petani karet itu tidak menanam karet lagi, tapi yang ditanam adalah sawit. Itu adalah pilihan mereka. Apakah itu bagus? Ya bagus, silakan. Karena para petani punya pilihan, karena itu berhubungan dengan pendapatan mereka. Tapi ingat bahwa kalau karet itu tidak menguntungkan, kenapa negara-negara lain dulu, kalau kita hanya ada 3 negara sebagai pengekspor karet terbesar, adalah yang pertama dulu adalah Malaysia, Indonesia nomor 2, Thailand nomor 3. Sekarang Thailand, Indonesia, Vietnam, baru Malaysia. Sudah 4. Sekarang India juga ada karet, Tiongkok juga ada karet, sudah ada 6. Bukan hanya itu, Laos, Kamboja, Myanmar juga sebagai pengekspor karet. Semakin banyak, karena semakin banyaknya ekspor karet, berarti suplai karet dunia menjadi berlebih.
Dengan berlebih berarti permintaan berkurang, makanya harga karet langsung anjlok. Apalagi sekarang kondisinya terjadi perang ekonomi antara Tiongkok dengan Amerika. Keadaan ekonomi Tiongkok itu agak goncang, sehingga permintaan terhadap karet itu mulai menurun. Semua itu memang harus kita ketahui agar kita mengambil suatu keputusan tidak salah langkah. Apakah kita menanam karet ataupun kita menanam sawit. Semua keputusan ini tergantung kepada petani karet ataupun petani sawit, karena itu berhubungan dengan pendapatan. Tapi yakinlah, kedua hal itu sangat baik sawit maupun karet, karena karet itu juga bisa merubah dunia. Sawit ini bersifat konsumtif, adalah kebutuhan kita sehari-hari seperti minyak goreng, bisa muat lipstik, berbagai macam merek barang itu bisa dibuat dari minyak sawit. Dan juga berbagai macam barang itu juga dibuat dari karet. Jadi keduanya itu termasuk komoditas utama pendapatan negara. Sawit merupakan komoditas utama yang pertama, sedangkan karet menjadi komoditas utama yang kedua. Kedua ini akan menambah devisa negara. Saya sampaikan kepada para petani karet bahwa kedua komoditas itu adalah baik. Semua tergantung kepada pengalaman dan kemampuan keuangan dari masing-masing petani. Demikian, terima kasih. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.